Bukan, membantu membangun kesehatan pikiran, kesehatan mental, dan kesehatan raga mereka agar mereka menjadi anak-anak yang bugar. Maraknya kasus tawuran serta pelajar yang terlibat geng motor membuat pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan aturan khusus untuk memiliterisasikan anak yang bermasalah. Program ini bertujuan membentuk karakter disiplin dan tanggung jawab. Peserta akan mengikuti pendidikan khusus di bawah pengawasan TNI Polri selama 1 tahun, sementara status sekolahnya tetap terdaftar di SMP SMA asal dengan kelas khusus. Beberapa daerah seperti Bandung sudah menyiapkan barak untuk program ini. Di samping itu, Pangdam 3 Siliwangi dikabarkan telah mempersiapkan infrastruktur pendukung. Menurut Gubernur Jawa Barat, rencananya program akan dimulai pada Mei 2025 dengan peserta termasuk anak-anak yang tertangkap tawuran atau terlibat tindak kriminal. Upaya ini dilakukan karena persoalan kenakalan remaja kerap tak selesai dari dulu. Kita ini dari dulu ngomongin geng motor nggak selesai-selesai. Anak-anak yang mengalami problem di rumah sehingga berdampak tidak sekolah tidak selesai. Hari ini kita akan merumuskan dengan para bupati wali kota. Nanti anak-anak yang orang tuanya sudah tidak sanggup lagi untuk mendidik, nanti akan kita wajib militerkan. Nanti kabupaten kota ada beberapa kabupaten yang sudah siap. Nanti mana sih anaknya? Nanti ada anak yang tawuran di jalan, kita akan bawa. Nanti saya panggil orang tuanya mau gimana? Sanggup masih mendidik atau kita sekolahkan di sekolah militer? Pemerintah menegaskan program ini akan dipantau ketat untuk memastikan tujuan pendidikan tercapai serta mengurangi tingkat kenakalan remaja. Dandim 0508 Depok Kolonel Infantri Imam Widiarto mengatakan pihaknya siap untuk menghimpun atau dititipkan para anak nakal. Namun jajaran Kodim 0508 Depok juga berharap mendapat dukungan dari masyarakat dalam menjalani program militer untuk anak-anak nakal tersebut. Kalau untuk anak-anak nakal, kemudian akan dihimpun, nanti dididikkan di Polres atau Kodim, ini kami siap, tentunya kami sangat siap, karena ini adalah tanggung jawab kita bersama. Bahwa kenapa anak-anak itu menjadi nakal, pasti ada penyebabnya. Kami sangat mendukung, mendukung dalam artian ini juga termasuk salah satu yang kami sampaikan bahwa membina anak-anak ini bukan hanya tugas kami, bukan hanya tugas dari teman-teman Kodim, tapi semua pihak. Dan alhamdulillah ini direspon oleh beliau, Gubernur, program untuk anak-anak nakal tadi dipondokkan atau dilatihkan secara khusus. Nantinya jika program ini berjalan, Kodim 0508 dan Polres Metro Depok juga akan berkoordinasi dengan Kesatuan Brimopolri yang berada di Kelapa II, Kota Depok untuk menambah pasukan khusus dalam memberikan edukasi serta bimbingan militer kepada para anak nakal yang dititipkan oleh para orang tua mereka. Di tengah pro dan kontra penerapan wajib militer bagi anak bermasalah, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad pun angkat bicara. Dasko meminta program ini untuk dikaji secara matang sebelum diterapkan. Pemberlakuan itu kan hanya kemudian di daerah Jawa Barat ya. Saya juga belum tahu bagaimana respon dari DPRD Jawa Barat, tetapi kalau pendapat saya mungkin kita harus kaji terlebih dahulu secara matang sebelum kemudian diterapkan, karena ya mungkin untuk masing-masing daerah itu karakteristiknya kan berbeda-beda. Lalu apakah dengan memasukkan ke barak TNI ini bisa menjadi solusi untuk mengatasi siswa nakal? Untuk membahasnya sudah hadir bersama kami ada Bapak Lalu Hadrian Irvani selaku Wakil Ketua Komisi 10 DPR yang sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Kemudian Bapak Dedi Arahim, Wali Kota Bogor yang juga sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Kemudian ada Ibu Joyce Manurung, psikolog anak, Fitria Hayati Nufus, Kepala SMK Bina Karya 2 Karawang, dan juga Bapak Ubaid Matraji, selaku Koordinator Nasional JPPI. Selamat malam Bapak dan Ibu. Selamat malam Mbak Dia. Baik, saya akan
ke Pak Lalu terlebih dahulu. Pak Lalu, dari DPR sendiri melihat isu ini seperti apa, Pak Lalu? Baik, Mbak Diandra, jadi yang pertama kalau kita melihat niatan dari Kang Deddy Mulyadi ini kan sebenarnya bagus. Niatannya adalah ingin menciptakan generasi unggul yang berakhlakul karimah lah, kira-kira begitu. Nah, itu niatannya, tetapi dalam pelaksanaannya tentu tidak semudah yang kita bayangkan. Ya, tentu banyak hal yang harus dipikirkan, oleh sebab itu kami mengusulkan agar sebelum kebijakan ini dilaksanakan, maka tentu harus dikaji terlebih dahulu. Pertama, yang disebut dengan anak nakal itu seperti apa? Nakalnya ini kategorinya seperti apa? Apakah nakal karena geng motor saja? Apakah nakal karena tawuran? Apakah nakal karena narkoba? Apakah nakal karena judi online? Nah, ini kan kategori nakal ini juga perlu dijelaskan. Kemudian informasi yang kami dapat juga bahwa anak-anak ini atau siswa-siswi ini nanti akan dimasukkan ke dalam barak militer selama minimal 6 bulan bahkan 1 tahun. 6 bulan ini bukan waktu yang cepat, bukan waktu yang sedikit. Nah, sementara anak-anak ini adalah usia sekolah, di mana usia-usia tersebut harus mengenyam pendidikan di sekolah sebagaimana siswa-siswi lainnya yang tidak digolongkan ke dalam kategori nakal tersebut. Jadi banyak hal yang harus dipikirkan. Jangan hanya jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Walaupun pembinaan maupun tanggung jawab SMA itu ada di pemerintah provinsi, tentu kami berharap adanya koordinasi dan komunikasi, konsultasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam hal ini sebagai lembaga atau kementerian yang bertanggung jawab terhadap pendidikan termasuk SMA. Jadi kalau niatannya bagus ya tentu kita dukung, tetapi seperti hal yang saya sampaikan tadi, tidak usah terburu-buru, dikaji dan ditelaah kembali, libatkan semua pemangku pendidikan, libatkan orang tua, libatkan pihak sekolah, libatkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kalau nanti dari komunikasi dan konsultasi ini ternyata menemukan formula yang tepat, katakanlah untuk bela negara, apalagi wajib militer misalnya disampaikan, saya rasa wajib militer itu kurang cocok untuk kebijakan ini. Kalau bela negara oke lah. Bela negara ini dilihat dari sisi mananya dulu. Karena di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 Pasal 6 itu sudah dijelaskan pendidikan bela negara disesuaikan dengan tingkatannya, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Nah, di situ sudah jelas, tentu materi di PAUD, di SD, SMP, SMA ini kan berbeda-beda. Nah, oleh sebab itu harus jelas dulu, ini arahnya kemana, kemudian kurikulumnya seperti apa, kan perlu dipikirkan juga. Sehingga usul kami adalah, ya. Kemarin kan juga sudah dijelaskan bahwa untuk kategori nakal ini sendiri dijelaskan sama Pak Deddy ada tukang tawuran, mabuk-mabukan, dan juga main Mobile Legends. Ini apa perlu dipersempit lagi pengertian kategori nakal itu seperti apa, Pak? Iya, artinya nakal ini kan harus dijelaskan. Katakanlah misalnya mabuk-mabukan. Mabuk-mabukan ini kan juga ya tentu tidak terlepas dari narkoba dan sebagainya dan yang lain-lain kan. Artinya treatmentnya juga beda-beda. Nggak bisa kita treatment orang yang suka tawuran disamain dengan yang narkoba. Begitu juga dengan judi online. Jadi banyak hal lah yang perlu kita diskusikan, perlu kita cari formula yang terbaik sebelum kebijakan ini betul-betul dilaksanakan. Betul kata Pak Sukmi Dasko tadi bahwa masing-masing daerah memiliki karakteristik dan pendekatan yang berbeda-beda. Nah, kalau misalnya di Jawa Barat sudah sedarurat itu, ya silahkan dilaksanakan, tetapi ya kembali lagi konsultasikan dengan baik agar program ini bisa berjalan dengan baik. Demikian Mbak Diandra. Baik, terima kasih Pak. Lalu saya akan ke Wali Kota Bogor, Pak Deddy Arahim. Pak Deddy, untuk di Bogor sendiri persiapannya sudah adakah atau bagaimana? Kan kalau didengar-dengar gitu ya, program ini akan dimulai pada tanggal 2 Mei.
Nah, ini persiapannya mulai tanggal 2 Mei sudah dimasukkan ke barak atau seperti apa sih Pak sebetulnya? Ya, yang pertama saya sependapat dulu dengan Pak Lalu ya, bahwa memang definisi kemudian juga bagaimana langkah-langkah teknis yang harus diambil itu harus disiapkan dulu. Sependapat juga dengan Pak Sufni Dasko. Ya, artinya mengkategorikan kenakalan yang seperti apa. Tapi artinya begini, kalau memang sudah masuknya di kategori kriminal ya, tentu treatmentnya berbeda. Nakal, bawa senjata itu ada sanksi ya. Artinya bisa jadi sebetulnya yang harus kita lakukan adalah pelaksanaan pendisiplinan masyarakat. Jadi kalau misalnya sekarang kan terlalu santai ya kondisi di jalanan misalnya. Orang anak-anak nggak pakai helm ya tidak ditilang juga. Kemudian plat nomornya lepas, tidak ada identitas itu juga lepas. Apalagi kalau misalnya mau didalami apakah dia punya SIM atau tidak. Kan artinya ini sangat bertingkat permasalahannya dan penyelesaiannya pun sangat beragam. Artinya kalau memang kita mau melaksanakan sebuah pendisiplinan, kemudian mengaitkan dalam kategori mereka statusnya sebagai pelajar, maka masuk ke barak itu dalam konteks pendidikan seperti apa? Kalau dia anak SMP, apakah kemudian selama 6 bulan 1 tahun itu mereka kemudian lepas statusnya dari pelajar dari sekolah sebelumnya, atau bahkan mungkin harus dilanjutkan dalam sebuah konteks ada modul, ada silabus, ada kurikulum yang berbeda dengan pendisiplinan yang dilakukan di barak. Ya artinya semuanya tentu harus dilaksanakan secara komprehensif dan tentu harus melalui proses-proses yang memenuhi persyaratan sesuai dengan harapan kita semua. Bahwa Kota Bogor mengalami juga permasalahan kenakalan remaja itu ada. Ini kembali lagi tergantung kepada bagaimana penegakan hukum, penegakan aturan, termasuk juga bagaimana pendisiplinan ya masyarakat yang kemudian bisa berdampak pada tingkat positif kelakuan anak-anak ini karena memang ada pendisiplinan ya. Tidak boleh lagi misalnya di bawah umur 17 tahun misalnya mengendarai kendaraan bermotor karena memang tidak punya tidak ada izinnya. Kemudian bagaimana kalau mereka tidak pakai helm? Ya ini juga hal-hal seperti ini yang kemudian nantinya membesar didiamkan dan jadi kenakalan. Jadi memang buat kami sih sebetulnya ini mau di mana? Mau pendisiplinan, mau punishment, artinya ada penghukuman, atau memang masih dalam batasan kenakalan yang memang bisa dilakukan langkah-langkah pendisiplinan di tingkat sekolah atau memberikan catatan-catatan tertentu atau dalam konteks membuat efek jera. Misalnya kalau memang nakal ya tidak harus sekolah di barak selama 6 bulan. Cukup dicatatkan dalam catatan potensi kriminal remaja di Polresta begitu kan. Kemudian dilakukan monitoring, kemudian juga dilakukan pemanggilan kepada orang tua. Kemudian kalau memang geng motor, ya ada penyitaan motornya dulu ya sampai dengan mereka memang membuat sebuah pernyataan dalam tingkatan tertentu, misalnya 1 kali, 2 kali, yang ketiga ada penghukuman dan lain sebagainya. Memang ini sangat kompleks. Tapi ide dan kreativitas dari Kang Deddy ini memang kan sangat dinamis ya. Beliau pemikirannya sudah sangat maju gitu kan, loncat ke depan. Yang penting bagi kami ada juklak-juknisnya. Jangan salah tangkap gitu kan, anak-anak nanti dimasukkan ke barak, tahu-tahu melanggar hak asasi manusia dan lain sebagainya, juga harus dipikirkan betul sehingga tidak ada langkah-langkah kebijakan yang salah di mata masyarakat. Baik. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Pak Deddy. Saya akan ke Bu Fitria. Bu Fitria, kabarnya pihak sekolah dari SMK Bina Karya 2 Karawang ini setuju dengan kebijakan Pak Deddy Mulyadi ini? Ya, pada dasarnya kita menyambut baik ya kebijakan dari Pak Deddy Mulyadi, karena memang pendidikan itu kan tidak bisa dilakukan di sekolah saja. Ini sudah tepat gitu ya, berarti pemerintah ikut andil berperan bagi anak-anak yang dinyatakan nakal itu ya, yang tawuran itu. Karena kalau di sekolah sendiri kan waktunya terbatas. Kita tidak bisa 24 jam memonitor mereka gitu. Dan
banyaknya kasus dari anak-anak yang bermasalah ini adalah awalnya dari keluarga yang kurang kondusif, baik itu secara ekonomi maupun secara komunikasi antara orang tua dengan anak. Jadi mungkin sudah saatnya pemerintah ikut campur tangan, membuat program yang dinilai bisa mengakomodir siswa-siswa yang tadi dibilang bermasalah ini. Tapi tadi saya agak kaget juga kalau dari tadi bermain Mobile Legend itu dimasukkan ke dalam kriteria anak bermasalah gitu. Nah itu mungkin nanti bisa dikaji ulang karena tidak semua anak-anak yang main game itu bermasalah gitu. Kalau kami di sekolah itu pernah mengalami ya, seperti tawuran itu pernah mengalami. Dan memang kita lanjutkan usai jeda, Ibu Fitria, pemirsa. The Prime Show masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.